Oke guys, hari ini saya akan bercerita ya, atau berbagi kisah tentang kisah yang saya alami ketika saya selesai membuat video ya kemarin di rumah hantu Darmo ya. Nah, awal sebenarnya saya sebelum membuat video itu udah ngerasa ya kalau aku ini udah nggak mau bikin video di rumah itu, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang membuat hatiku untuk pergi ke sana. Jadi saya itu nekat akhirnya ke sana ya. Nah, setelah sampai sana, awalnya saya ya fan-fan aja, baik-baik aja, dan gak ada hal yang membuat saya takut, gak ada hal yang membuat saya ini merinding atau kayak was-was gitu, gak ada hal yang membuat kayak gitu. Nah, setelah sekian lama ya, akhirnya saya beranjak untuk meneliti rumah hantu tersebut ya, rumah hantu Darmo tersebut. Dan kesan saya terhadap rumah Darmo ya udah nggak seperti dulu ya, yang begitu peteng atau gelap. Sekarang udah terang, udah rame, terus juga udah ada pagar pembatas. Jadi kayak dibuatin sama nggak tahu siapa ya, pagar dari beton untuk pembatas rumah tersebut. Jadi nggak bisa sembarangan orang untuk masuk. Terus juga ketika saya tengah-tengah mengambil video atau membuat video, ada hal yang aneh ya ketika saya beranjak menjelaskan ya kalau di belakang itu ada sosok putih. Karena saya lihat di kamera emang benar-benar ada sosok putih ya, yang sedang mengintip atau sedang sedang lewat mungkin ya, atau mengintip, nggak tahu. Pokoknya jelas banget sosoknya, tapi nggak tahu kalian bisa lihat atau tidaknya ya. Terus juga ketika saya pulang itu ada hal yang aneh terhadap kendaraan saya, yaitu tiba-tiba ada kunci yang nancap di roda belakang. Jadi pas saya sampai di, kalau nggak salah Ayah Muhammad atau Maijen Sungkono gitu. Pas ketika saya sampai di Maijen Sungkono, saya tiba-tiba mengalami kejadian, yaitu ban saya ada kunci yang nancap sehingga membuat ban saya bocor ya. Nah, ketika saya mencari tempel ban, itu akhirnya nemu di depan Ciputra World. Mungkin kalau kalian warga Surabaya pasti tahu ya, depan Ciputra World itu ada tempel ban. Akhirnya saya nemunya di situ. Setelah saya tambal ya, setelah saya tambal, akhirnya saya melanjutkan perjalanan saya untuk pulang. Nah, sampai di rumah saya makan, saya buat teh hangat, terus saya ya tidur-tiduran, main HP dan ngedit. Akhirnya saya upload juga. Nah, setelah upload ya sampai aku membuat rencana ya, sambil aku membuat rencana itu untuk launching besok aja lah. Untuk malam ini cukup untuk ngedit sama buat thumbnail aja gitu. Selesai beranjak untuk pergi ke kamar tidur, saya sambil lihat-lihat video. Itu ada hal yang aneh juga ya, yaitu saya ada yang mengganggu ya, kayak seolah-olah ini rambutku ini ada yang narik, jadi kayak gini,
gambarannya kayak gini, kayak ada yang narik gini, tek gitu, sampai bunyi tek gitu. Akhirnya siapa tadi ya, terus enggak gini-gini kan, nggak ada siapa-siapa di sini, sambil tolak-tolak gini, nggak ada orang gitu ya. Nah disitu saya mulai merasa merinding ya, kalau kalau ada yang nggak baik di daerah sekitarku ini. Akhirnya saya merasakan merinding, dan akhirnya juga saya merasakan ada sesuatu ya yang mengikuti saya ya, karena di belakang saya sini ya, ketika saya mau ambil minum itu ada yang gandoli, mungkin ya kalau orang spiritual bisa lihat itu ada orang yang gandoli, karena ngerasa berat banget, kayak apa ya, kayak kita lagi gendong seseorang gitulah. Nah ini ya yang bikin aku trauma banget, ketika saya beranjak tidur ya, itu saya tiba-tiba dikejutkan oleh makhluk, yaitu perempuan berbaju putih dengan wajah yang terbakar guys. Itu bertepatan di sebelah saya. Nah ketika saya melihatnya, saya langsung teriak, kaget kan, teriak ya umumnya orang kaget gitu. Itu ketika saya teriak, disamperin sama orang tua saya, yaitu ibu. "Ada apa le?" kan bilang gitu. "Nggak apa-apa bu." "Kenapa lo bengok air karo bengi ya?" "Enggak apa-apa kok bu." "Kok niku coba bengok air ini bengi." "Iya bu." Akhirnya saya disitu nggak tak gelapin lagi ruangannya, karena kan aku kalau tidur itu suka yang kondisi gelap-gelap. Jadi kalau aku mau tidur ya aku matikan lampunya, terus juga aku nyalakan lampu kecil gitu. Jadi kayak lebih cepat tidur aja kalau pas kondisi gelap. Jadi ya aku kayak gitu orangnya. Nah setelah saya terangin atau hidupin lampu, akhirnya saya mencoba lagi untuk tidur. Nah ketika itu aku menggunakan selimut ya, karena kan kondisinya aku takut ya. Jadi aku biasanya kalau takut ya menggunakan selimut sampai sini ya. Nah ketika aku menggunakan selimut itu ada gangguan lagi guys yang saya alami, yaitu tiba-tiba di dalam selimut itu ada kayak gundukan-gundukan, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat gitu guys. Nah saya akhirnya inisiatif ya, menendang gitu guys ya, karena biar kena gitu kan ya. Kalau memang kena ya udah, berarti udah beres gitu ya. Ya udah akhirnya aku nendang, dan akhirnya tiba-tiba hilang guys. Ada yang jatuh guys, tiba-tiba hilang guys. Sosok tersebut tiba-tiba hilang dan gak ada. Dan setelah saya berdoa, setelah itu saya mau tidur lagi, dan di tidur itu saya bermimpi. Akhirnya aku bisa tidur, tapi di tidurku itu ada mimpi guys. Mimpinya yaitu saya lagi berada di suatu hutan ya.
Itu saya sama adik saya dua-duanya itu lagi berada di suatu hutan. Nah di hutan itu saya lagi naik sebuah truk ya, sebuah truk. Nah di hutan itu tiba-tiba ada pohon yang jatuh ya guys, ada pohon yang jatuh yang menghalangi jalan saya. Gak tahu motifnya apa, tiba-tiba saya ada di situ gitu guys. Terus akhirnya kan putar balik ya, putar balik. Akhirnya ketika putar balik itu tiba-tiba jalan yang di belakang itu tiba-tiba itu longsor. Akhirnya menimpa di mobil saya itu, truk saya itu. Akhirnya saya terlempar ya oleh saudara-saudara saya, akhirnya pencar dan akhirnya menemukan jalan sendiri-sendiri, akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Suatu ketika saya jalan terus ya, mengikuti bekas jalannya di hutan itu, saya menemukan adik saya guys, sedang jongkok, sedang kayak berdiri tapi kayak rukuk gitu guys, rukuk tapi sambil megang sebatang kayu dan melukis gitu. Akhirnya saya pegang ya, dek gitu. Nah itu tiba-tiba pas noleh gini, mukanya itu muka hancur gitu guys. Dan disitu akhirnya aku lari sekencang mungkin, dan tiba-tiba nabrak seseorang yang nggak aku kenal ya, tiba-tiba nabrak gitu. Terus akhirnya di situ orangnya itu marah-marah, kamu ini gak punya mata tak, gitu. Pokoknya marah-marah, gak punya mata tak. Akhirnya saya minta maaf terus akhirnya saya lari terus. Dan setelah saya lari jalan pelan-pelan, di situ ada adik saya yang cowok ya, ada adik saya yang cowok itu lagi nangis, lagi kayak sedih gitu, lagi sedih nangis gitu guys. Gambarannya kayak gini ya, lagi nangis gini. Tiba-tiba, loh Dek, kamu di sini, kamu tak cariin kemana aja gitu. Terus akhirnya ketika saya pegang sininya dan dia melepas tangannya gini, nah itu matanya copot guys, terus sininya keluar darah gini sambil natap saya gini. Nah akhirnya kan saya takut guys, akhirnya saya lari. Nah akhirnya suatu ketika itu saya bertemu sebuah gua, tapi itu sebenarnya bukan gua ya guys, kayak bekas kaki raksasa gitu loh, kaki raksasa tapi berbentuk gua. Nah di tengah-tengah ini ada gamelan dan ada orang nari joget-joget gitu guys. Nah di situ hanya saya menelusuri ya, bekas kaki raksasa. Aku sempat noleh gini kayak ini bukan tiang atau bukan cor-coran sih, kayak kaki gitu. Dan setelah saya tengok ke atas ini ya, itu beneran emang bener kaki raksasa. Akhirnya setelah saya lari, setelah sampai ujung itu terdapat gamelan tadi ya yang aku ceritain tadi. Itu terdapat 8 orang yang nari. Nah di tengah-tengah orang nari itu ada adik saya guys. Nah akhirnya saya mencoba ya menyelamatkan dengan berkeplok tangan terus meneriaki, tapi nggak mempan, kayak udah terpengaruh gitu ya guys. Akhirnya saya membuat rencana, yaitu lari terus sambil gendong, terus sambil itu yang di tengah adik saya perempuan, sambil gendong. Akhirnya terus keluar dari lingkupan situ. Setelah saya gendong ya, itu saya adik saya tiba-tiba pingsan ya.
saya tiba-tiba pingsan terus tak taruh di pohon gitu. Nggak lama kemudian ada orang yang yang berteriak atau berlantunan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seolah-olah ada orang mati ya guys. Akhirnya saya sembunyi di semak-semak itu. Terus kemudian saya lihat sama adik saya itu sembunyi di semak-semak. Saya lihat itu memang beneran ada orang meninggal. Nah, ketika saya melihat kerandanya itu ada tangan tergeletak gini. Nah, itu kan ada jam tangannya itu persis banget sama jam tangan adik saya. Aku sampai ya ampun, jangan-jangan itu adik saya gitu ya guys. Akhirnya setelah itu saya tetap tercengang, diam, dan panik dan bingung ya guys, dan sedih juga. Dan setelah saya lihat-lihat itu yang bawa keranda itu hanya setengah badan guys, nggak ada kakinya. Aku ya ini apa sih, ini dunia apa, sampai bingung guys, ini dunia apa gitu ya. Nah di situ akhirnya aku kebangun, bertepatan bangunnya itu pukul 2 malam. Akhirnya aku minum dan melanjutkan lagi untuk megang HP, menyelimurkan, buka-buka Facebook, buka-buka YouTube, buka Facebook. Nah di Facebook itu yang keluar di berandaku itu aneh banget. Kenapa aneh? Karena yang keluar itu kayak pembunuhan, terus kayak apa gitu, kayak nggak wajar aja, nggak seharusnya aja yang ada di HP ku kayak gitu. Pada kayak pembunuhan, korban pembacokan, korban pemerkosaan, korban apa gitu, pokoknya hal yang menyeramkan kayak gitu. Terus aku ini apaan sih Facebook, akhirnya kan aku geser ya, akhirnya aku beralih ke YouTube. Ini tiba-tiba dada saya ngerasa berat ya. Sebentar. Nah setelah itu saya buka di YouTube dan keluarnya ternyata awal trending populer di berandaku itu rumah hantu Darmo. Kan banyak itu yang bahas tentang rumah hantu Darmo itu keluar semua itu guys. Nah akhirnya saya apaan ini juga, ini saya tutup juga guys. Dan di situ saya beranjak mau tidur lagi, tapi dengan catatan semoga kali ini tidurku lelap, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang menghantui aku atau membuat aku merinding, membuat aku takut. Itu semoga ini nggak ada ya guys ya. Dan akhirnya saya ngambil selimut lagi, saya tidur. Tapi tetap guys, ini tetap diganggu ya, tetap diganggu. Tapi gangguannya beda lagi nih. Ada yang tiba-tiba menindih di atas dada saya ini. Tiba-tiba ada yang menindih. Jadi saya ini mau bangun susah, mau gerak susah, mau melek juga susah. Jadi saya ibaratnya ini nggak bisa berkutik ya. Ibaratnya aku ini ya kayak gimana ya. Ya mungkin ada yang pernah ngalamin juga ya, tulis di kolom komentar. Jadi saya ini nggak bisa berkutik apa-apa ya. Jadi cuma tercengang aja. Mau bangun juga susah, mau apapun itu juga susah. Akhirnya saya baca doa-doa, baca apapun itu ya,
saya ketika udah agak melekan sedikit gitu, itu remeng-remeng gitu, kayak ini udah suasana rumah saya ini udah merah gitu ya, tiba-tiba berubah menjadi merah. Nah di situ akhirnya saya mencoba menenangkan diri dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya akhirnya bisalah bangun, bisalah bergerak, bisalah akhirnya duduk. Terus kemudian saya akhirnya nggak berani tidur lagi dan membaca Al-Quran sampai datang waktunya subuh. Jadi aku menukar tidurku di malam hari untuk tidur di siang hari aja lah gitu. Ya udah, sampai situ saja pengalaman saya. Semoga ini nggak terulang dan semoga nggak menimpa kalian. Pesan saya, kalau emang kalian mau bikin video atau buat vlog atau buat konten ya di suatu tempat yang benar-benar angker, itu coba pikir-pikir ulang lagi ya, karena resikonya ya seperti ini tadi, seperti yang saya alami ini. Bisa jadi lebih parah, bisa jadi nggak terjadi, tapi itu tergantung kalian mau percaya atau tidak cerita saya. Saya hanya bisa berbagi cerita aja. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.